Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Veronica. Adanya saya di sini, saya akan menuntut jalannya MPLS dengan pembahasan materi tentang pengenalan lingkungan sekolah yang akan disampaikan oleh Pak Rendi. Izinkan saya membacakan riwayat hidup beliau. Nama Rendi MPD, tempat tanggal lahir Subang 9 Oktober 1993, alamat Dusun Sukaresmi, RT 08 RW 02, Desa Mekarjaya, akun sosmed @direndi. Riwayat pendidikan, SD atau MI, SD Negeri Sukaresmi, SMP atau MTS, SMP Negeri 1 Compreng, SMA atau SMK, SMA Negeri 1 Compreng, S1 UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, S2 Universitas Indraprasta PGRI Jakarta. Pengalaman organisasi: 1. Paskibra SMA Negeri 1 Compreng, 2. DKR Kecamatan Compreng, 3. HMI Saintek UIN Sunan Kalijaga. Pengalaman kedinasan: 1. Guru SMP Negeri 1 Compreng, 2. Dosen STEINU kelas jauh Pusaka Jaya, 3. Guru SMA Negeri 1 Compreng. Hobi: menggambar. Moto hidup: hidup itu seperti menggambar tanpa penghapus. Kepadanya waktu dan tempat dipersilakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan, nama saya Rendi. Sudah dipaparkan tadi riwayat hidup saya. Alhamdulillah saya adalah produk asli SMN 1 Compreng. Dan alhamdulillah juga saya mengajar di sini. Misalkan nanti kalian melanjutkan ke kegiatan pembelajaran, saya adalah guru fisika di sini dan sekaligus pembina OSIS SMN 1 Compreng. Materi hari ini yang akan saya sampaikan adalah pengenalan lingkungan sekolah. Kita tahu sendiri SMN 1 Compreng terletak strategis ya di tengah desa Mekarjaya antara Dusun Sukaresmi dan Dusun Sukawera. Oke, visi sekolah SMN 1 Compreng adalah mempersiapkan siswa dalam mengembangkan kepribadian budi luhur, mandiri, serta dapat menguasai PINTAK dan IPTEK 2024. Seperti yang kita ketahui, ya, IPTEK itu kita harus menguasai. Karena setiap tahun atau setiap periode kita akan mengikuti perkembangan zaman, di mana teknologi semakin maju. Teknologi semakin maju, kita harus mengembangkan IPTEK, yaitu iman dan takwa. Ketika teknologi semakin maju, percuma kalau iman kita tidak dijaga. Kemudian misi sekolah ini adalah memantapkan siswa dalam ketakwaan terhadap Allah SWT. Yang kedua, meningkatkan disiplin waktu dan administrasi, melaksanakan pengembangan profesionalisme guru dalam proses pembelajaran, memenuhi sarana dan prasarana pendidikan sesuai kebutuhan siswa. Yang terakhir, melaksanakan kemanajemenan pengelolaan sesuai sistem pendidikan yang transparan dan akuntabel. Lanjut. Oke. Di SMN 1 Compreng banyak kegiatan siswa, ya. Salah satunya adalah kegiatan pembiasaan dan literasi. Kegiatan pembiasaan biasanya yang pertama adalah siswa melakukan doa bersama sebelum dan sesudah kegiatan pembelajaran berlangsung. Seperti ini gambarnya. Jadi sebelum kegiatan pembelajaran, siswa wajib doa bersama. Kemudian yang kedua, kegiatan pembiasaan lagi. Di kita, siswa menggunakan bahasa baku ketika berbicara dengan orang lain ataupun guru atau karyawan di sekolah. Kemudian selalu bersalaman ketika bertemu guru. Ini salah satu contohnya. Kemudian yang ketiga, siswa wajib menggunakan pakaian seragam lengkap di sekolah. Contohnya, ini untuk hari seragam biasa di sini, pakaian putih abu, yang memakai dasi, kalau perempuan memakai kerudung, pakaian lengkap, kemudian ditambah atribut. Kemudian kegiatan pembiasaan berikutnya yaitu siswa mengucapkan salam saat masuk kelas. Itu wajib ya. Jadi ketika kita masuk kelas, entah itu telat atau mau ke belakang, kita harus izin dulu kepada guru yang bersangkutan jika ada. Kalau tidak ada ya kita izin sama teman-teman sekelas kita supaya ketika ada yang menanyakan kita, mereka tahu mau kemana kita dan sedang apa kita, di mana kita. Ini salah satu gambarnya. Kemudian kegiatan pembiasaan yang berikutnya adalah
setiap duhur siswa melakukan kegiatan sholat berjamaah. Itu wajib bagi siswa maupun siswi. Kalau siswa langsung di Masjid SMN 1 Congreng, kalau siswi ada di Musola SMN 1 Congreng. Selanjutnya, kegiatan pembiasan selanjutnya adalah mengadakan kegiatan Jumat bersih sebagai bentuk rasa syukur atas kebersihan lingkungan. Ya, karena kita kan tahu ya, banyak sampah yang selalu berserakan walaupun aturan membuang sampah pada tempatnya sudah berlaku di mana-mana, tapi pasti ada saja sampah yang tertinggal. Untuk mengatasinya kita biasanya melakukan kegiatan Jumat bersih. Waktunya biasanya setelah sholat Jumat. Berikutnya, ini yang paling penting ya, dan paling sering dilupakan. Kegiatan pembiasaan ini memang terlihat sepele, tapi banyak yang melupakan bahkan melanggarnya. Yaitu siswa antri ketika memakai fasilitas dari sekolah. Banyak kan kita di luar sana ya, kadang kita lagi pengen beli sesuatu nih ya, kita antri lama-lama tiba-tiba ada yang nyerobot ya. Itu adalah kegiatan yang tidak bagus dan tidak baik ya. Kenapa? Itu sudah mengambil hak orang lain. Makanya kita di sini diwajibkan untuk mengantri menggunakan fasilitas sekolah. Kalau tidak mau mengantri ya nggak usah aja, nggak usah memakai, karena di sini budayakan antri. Kemudian berikutnya adalah kegiatan literasi. Ini kegiatan literasi yang terjadi ketika beberapa tahun yang lalu ya, karena sekarang kan online. Kemudian untuk beberapa semester ke depan akan menyesuaikan ketika online atau tidak. Ketika tidak, ini salah satu kegiatan literasi yang dilaksanakan. Yang pertama adalah siswa membaca Asmaul Husna sebelum belajar di hari Jumat. Biasanya fleksibel ya, kalau tidak bisa di Jumat, dilaksanakan pada hari Rabu. Makanya di sini pakaiannya masih memakai baju batik. Selanjutnya, gerakan literasi yang selanjutnya adalah siswa membaca surat Yasin menjelang waktu duhur. Jadi kadang kita kan ketika kegiatan pembelajaran selesai, duhur belum tiba. Makanya untuk menunggu teman-teman yang lainnya, ya, daripada kita ke kantin dan lama, yaitu kita biasanya membaca surat Yasin bersama-sama. Ini salah satu contohnya. Kemudian berikutnya, biasanya di akhir tahun ya, atau pas kegiatan Bisnatalis, ketika sebelum pandemi COVID, kita selalu melaksanakan kegiatan lomba drama di sekolah, atau nanti ada festival di sekolah ketika ulang tahun SMN 1 Congreng. Ini salah satu contohnya. Kemudian gerakan literasi yang berikutnya adalah siswa melakukan kegiatan ceramah setelah sholat duhur. Itu bergantian ya. Misalkan hari ini bagiannya kelas 10-nya 1, besok 10-nya 2, terus sampai 12 IPS. Bergantian dan harus dilaksanakan. Ketika tidak dilaksanakan pasti ada hukumannya. Selanjutnya, kegiatan literasi yang selanjutnya, kita siswa sering membaca buku di lingkungan sekolahnya. Jadi ketika siswa tidak ada gurunya di dalam kelas, ya, siswa diperbolehkan keluar, tapi dengan syarat ya, melakukan kegiatan yang penting. Salah satunya adalah membaca buku di lingkungan sekolah. Tidak hanya jajan, ya, ngurumpi, nonton, dan lain sebagainya. Jadi dimanfaatkan waktu dengan sebaik mungkin, salah satunya dengan membaca buku di lingkungan sekolah. Ini salah satu kegiatannya. Ya. Ini lagi fokus, ya, dan ini lagi naksir kayaknya tuh. Ya. Lagi pandang-pandangan, ya. Yang lain baca buku, ini lihatin aja. Lanjut. Kemudian di setiap kelas ya terdapat pojok baca. Pojok baca. Jadi ketika kalian ingin membaca bahan bacaan, di situ sudah disediakan. Di setiap kelas itu ada, biasanya ada di pojok, dan bukunya ada dari sekolah dan ada yang mandiri, sesuai dengan keinginannya masing-masing. Oke, terakhir dari saya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 3. Terima kasih Pak Randy atas waktu dan materinya. Semoga apa yang Bapak sampaikan bisa bermanfaat buat kita semua, dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.